Ini kembali lagi dengan Laila TV, saudara-saudaraku. Saya cuma mau membahas ini nih. Saya tuh sebenarnya kesal ya. Ini untuk kasus imam besar kita nih, Imam Habib Rizik. Kenapa sih berlarut-larut gitu? Padahal ini kasusnya cuma kerumunan dan dibilang penghasutan gitu. Dan tentu potensial Habib Rizik untuk memimpin oposisi karena memang ada oposisi kan. Jadi pengertian lama tentang dukungan dana. Saya tuh bingung ya, kok kasus yang pembunuhan. Kata pengamat politik, kasus Habib Rizik itu cuma satu, yaitu nggak mau disogok. Iya. Itu aja. Sekarang hari Selasa ya. Astagfirullah. Ini sebenarnya yang mengajukan gugatan ini punya akal sehat nggak ya? Kesel saya. Kenapa sih mau terus memojokkan imam besar gitu? Satu kasus selesai, sekarang ada lagi masalah rumah sakit. Sebenarnya apa sih keki? Kalian itu keki karena Habib kami itu tidak mau menerima sogokan. Tidak mungkinlah keturunan Rasulullah bisa menerima sogokan seperti yang lain gitu. Pejabat-pejabat lain itu, apalagi Raja Maling tuh. Wah, iklan. Ini coba kita dengar ya komentar dari Rocky Gerung. Itu betul-betul kekonyolan. Karena Habib Rizik sudah punya partai. Iya, memang konyol ini. Yang menggugat Habib Rizik itu konyol. Beli senjata macam-macam itu dan di dalam ADART yang berkerumun orang lain tanpa diundang, tapi yang kena masalah Habib. Aneh ya. Ini ada contoh beberapa anggota ya, hidup aja kalau ada anggotanya kan. Tapi secara formal, secara normatif nggak ada di situ dinyatakan sebagai orang. Saya terasa sebagai organisasi teroris. Dan kecurigaan itu kecurigaan yang di backup oleh kebencian politik. Kalau fakta Sinyal lagi jelek nih. ada teroris, kita semua berupaya untuk tangkap teroris petamburan itu selesai problem. Sembunyi mau Aneh ya. tetapi hak perdata Seorang ulama dibilang teroris. Ormas FPI pun dibilang teroris. Kalau kita berbicara seperti ini, itu bukan berarti kita tidak. Lihatlah, seorang Habib ulama besar seperti beliau ini malah kita benahi keadilan. dianiaya gitu. Intinya kalau mau negara mau maju, Anda membayangkan Indonesia merdeka, Indonesia modern dan sebagainya, pertama-tama prinsip keadilan itu yang diketengahkan. Dan dalam kasus Ahok tidak ada yang dibandingkan dengan Habib Rizik Sihab. Tapi kan kasusnya beda. Beda Pak, tapi sama-sama memerlukan kehadiran negara. Jadi Pak Habib Rizik Sihab juga memerlukan kehadiran negara untuk membela dia, hak dia. Ini bravo ya buat Mawar Merah Indonesia. Definisi ketakutan itu apa? Kalau sekedar sebagai sebut aja penantang itu kan absurd kan. Habib Rizik saya bikin partai sekarang kok dia menantang Jokowi kan. Tetap selalu ada komisi istana yang menganggap nanti akan ada. Ini menantu imam kita juga dijadikan tersangka. Coba, kenapa sih semuanya dibabat gitu?
Ini sebenarnya pemerintahan itu sudah pemerintahan komunis atau apa ya? Bukannya komunis itu terlarang di Indonesia? wawancara mungkin dengan Kenapa sih semua yang muslim-muslim gitu, imam besar, ulama, sampai didiskriminasi terus? awal satu-satunya musuh politik Jokowi sekarang adalah Habib Rizik. Kita yang menang. Selasa besok, putusan pra-peradilan Habib Rizik yakin bakal bebas penjara. Gelora Bung. Habib Rizik Syihab yakin bebas penjara jelang sidang putusan pra-peradilan pada Selasa 12 Januari besok. Habib Rizik otomatis Sekarang nih harusnya bebas. memutuskan keputusan terbaik. Kami berharap agar Rizik segera dikeluarkan dari tahanan. Sidang putusan tersebut rencananya akan berlangsung pada pukul Saya herannya sama petugas-petugas aparat kepolisian Metro Jaya nih. Gimana nih menurut saudara-saudara? Kenapa mereka itu kan punya pikiran, punya hati nurani? Kenapa bisa takut sama atasan gitu? Disuruh yang tidak benar kenapa mau gitu? Mereka kan punya hak untuk menolak gitu. Pekerjaan itu bukan cuma jadi aparat loh. Ada pekerjaan yang lebih halal gitu, lebih berkah. Kalau bekerja hanya untuk diperintah untuk kesalahan, untuk apa ya? Kenapa di hatinya gitu, di nuraninya tidak ada terpikir takut gitu menganiaya keturunan Rasulullah? Ya mungkin kalau di luar muslim ya mungkin mereka tidak takut. Cuma ini untuk yang pada muslim gitu. Nah ini nih. Pasal 160 KUHP merupakan delik material sehingga harus jelas siapa yang menghasut, siapa yang terhasut, dan yang terhasut semata-mata tergerak karena hasutan sang penghasut untuk berbuat tindak pidana. Sekaligus dengan itu, dia menyatakan bahwa acara Maulid Nabi bukan peristiwa pidana yang dilarang oleh undang-undang. Buktinya aparat kepolisian Satpol PP Acara maulid memang bukan tindak pidana. Di sana kan ada aparat kepolisian dan TNI yang mengamankan. Mereka enjoy aja menghadiri dan menyimak acara maulidnya. Kalau memang yang berkerumun itu harus ditangkap, kenapa mereka juga tidak ditangkap ya? wilayah terhadap kliennya. Bagi dia, unsur paling penting dari pasal itu apakah peristiwa tersebut menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada pasal undang-undang yang sama menyebutkan kedaruratan kesehatan masyarakat ditetapkan oleh pemerintah pusat. Faktanya, penetapan tersebut yang diakibatkan oleh acara maulid di Petamburan tidak ada. Fakta persidangan juga menyatakan tidak ada bukti dari ahli epidemiologi ada kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan acara maulid. Lanjut, kami masa juga memisahkan pasal 211 terkait pengelawan petugas. Detail dalam kasus ini aparat justru membantu mengawal Nah, aparat justru mengawal dan membantu hingga selesai acara maulid itu. menyelenggarakan acara, tetapi ikut membantu mengawal, mengamankan dan menyukseskan acara Hmm. membantu membagikan masker. Jadi saya nih kadang ya berdebat sama netizen yang lain gitu. Mereka begitu bencinya sama Imam Habib Rizik sampai ada yang bicara tuh yang pakai daster, terus ada yang bicara wah banyak lagi lah kata-kata tidak pantas gitu buat imam kita. Apa mereka itu nggak punya otak ya? Masa seorang ulama itu sampai dikata-katain seperti itu? Emangnya mereka itu siapa gitu? Rizik mengaku tak pra-peradilan. Pengacara mengatakan tes swab kasus sampah. Habib Rizik Syihab dan menantunya Muhammad Hanif Alatas ditetapkan sebagai tersangka. Tes web di RS Umi juga ya, dia itu tidak bermasalah, tidak kena COVID. Pengacara mengatakan Itu kan hak asasi dia untuk tidak memberikan hasil cek itu. Cukup dengan perkataan tidak, bahwa dia itu tidak terkena. Tapi kenapa dikasuskan juga gitu? Sedangkan para pejabat yang dites swab mana dilihat kan tidak?
Jadi aneh gitu ya, kenapa imam besar sampai hal-hal apapun terus dipermasalahkan. menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Ketiganya adalah Habib Rizik Syihab, menantu Habib Rizik, Muhammad Hadi Palabas, dan Zimul Kulat Tadi Andi Tata. Begitulah kata Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Adrian Jayadi saat itu. Kasus ini bermula saat Andi Tata dilaporkan ke polisi terkait dengan tes swab HRS. Andi Tata dilaporkan Satgas Covid-19 Kota Bogor dengan laporan gubernur LB. ini sebenarnya yang memerintahkan menggugat itu kayaknya nggak puas gitu ya. Siapa sih sebenarnya yang benci sama imam besar kami ini? Khususnya saya ya, Laila Tepinet bertanya nih, siapa sebenarnya yang begitu membenci Habib Rizik sehingga memerintah sampai menekan habis Habib Rizik, terus ormasnya, terus keluarganya, menantunya. Apa sih memangnya imam besar kami ini merugikan Anda? Apakah imam besar kami merampok, menjadi raja maling seperti Menteri Sosial itu yang batubara itulah? Mana kasus itu? Udah selesai belum? Ini imam kami sampai hari ini harusnya sudah bebas ya. Tapi ya begitulah, yang membenci terus menggugat. Dicari-cari, apa-apa dijadikan kesalahan. Sekalian ya saya ingin bicara langsung untuk semua pembenci yang membenci imam besar kami, imam besar Habib Rizik Syihab, tolong sadarlah. Jangan anda itu membenci banget sama seorang imam. Karena apa? Lihat diri sendiri, berkacalah. Kita ini siapa? Anda itu siapa? Sampai membenci Imam Habib Rizik. Memangnya Habib Rizik itu merugikan Anda? Coba lihat, telusuri sebenarnya apa yang diinginkan oleh Imam Habib Rizik itu ya. Jika Anda belum tahu nih, Anda selidiki profilnya, Anda selidiki yang benar, jangan munafik. Nah, baru nanti otak kalian itu terbuka. Sebenarnya Imam Habib Rizik itu hanya ingin keutuhan NKRI, kedamaian, kemajuan negara ini. Itu saja. Dia tidak meminta jabatan, tidak meminta uang, bahkan dia mau dikasih uang pun tidak mau. Untuk Anda yang menyimak video saya ya, kalau untuk komen silahkan, tapi mungkin kalau ada komentar yang tidak pantas, saya tidak akan mengomentari ya. Pikir saja sendiri, apakah komen Anda itu benar atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.